Banyak orang berpikir kalau keputusan yang kita ambil ya karena diri kita sendiri. Kita bangun setiap pagi, membuka lemari, dan memilih baju yang kita pakai. Kita buka kulkas, kita merasa kita menentukan apa yang ingin kita makan. Hal ini mungkin terdengar masuk akal. Tapi apa yang terasa benar belum tentu 100% benar. Perlu disadari, manusia adalah makhluk sosial. Dan seringkali sebuah konteks punya peran besar dalam membentuk sebuah keputusan yang kita ambil. Lain kali, coba perhatikan. Apakah keputusan yang kamu ambil itu beneran kamu yang ambil atau karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar? Entah dari pilihan yang ada, tekanan sosial, atau berusaha mengambil pilihan yang dianggap benar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah sebenarnya kita punya kendali atas pilihan yang kita ambil. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Dan Ariely yang berjudul Are We in Control of Our Own Decision dan diolah dari berbagai sumber. Ada sebuah riset menarik soal berapa persen kemungkinan seorang untuk mendonasikan organ mereka di negara-negara di Eropa. Nah, apa yang membedakan antara negara yang persentasenya lebih tinggi dengan yang rendah? Mungkin banyak orang berpendapat kalau ini soal budaya. Berapa banyak orang yang peduli dengan orang lain? Mungkin ada kaitannya juga dengan hubungan sosial, agama, dan sebagainya. Tapi jika kita cek lebih detail, negara yang secara demografi mirip ternyata punya perilaku yang berbeda. Misalnya, Swedia punya persentase yang lebih tinggi, sedangkan Denmark justru lebih rendah. Sama halnya dengan Jerman yang punya persentase lebih sedikit, sedangkan Austria punya persentase yang lebih tinggi. Apa yang membedakan mereka, padahal secara budaya kurang lebih serupa? Ternyata jawabannya ada pada secari kertas. Jadi pada negara yang tingkat donor yang rendah, formulirnya bertuliskan seperti ini. Jika kamu ingin bergabung pada program donor organ, maka centang kotaknya. Alhasil tidak ada yang memberikan centang. Sebaliknya, pada negara yang punya tingkat donor yang tinggi, kalimat di formulirnya sedikit berbeda. Di formulir itu justru ditulis centang boxnya apabila kamu tidak ingin mendaftar program donor organ. Kembali lagi, tidak ada yang memberikan centang. Tapi bedanya, sekarang mereka masuk ke dalam program donor organ secara otomatis. Nah, apa artinya? Coba bayangkan kamu bangun setiap pagi, lalu kamu merasa kamu membuat sebuah keputusan. Kamu bangun, ketika kamu buka lemari, kamu merasa kalau kamu memilih baju yang akan kamu gunakan. Kamu buka kulkas, kamu merasa kamu memilih apa yang kamu makan. Tapi mungkin saja bukan kita yang membuat keputusan. Keputusan kita justru dibentuk oleh hal lain. Dalam kasus donor organ, keputusan seorang dibentuk oleh mereka yang membuat formulir tersebut. Nah, kembali lagi, berapa banyak keputusan yang benar-benar kita ambil sendiri? Kita seringkali merasa kalau kita punya kendali. Kita merasa punya kontrol dan kita membuat sebuah keputusan. Tapi padahal ini merupakan sebuah ilusi yang sulit kita terima. Kalau kita dibuat seolah-olah membuat sebuah keputusan, padahal sebenarnya tidak. Tapi mungkin kita pikir kita bisa diarahkan untuk memilih sesuatu karena hal ini sifatnya mudah. Kalau sulit, tentunya kita pasti berpikir keras dong. Faktanya justru sebaliknya. Ketika kita peduli sesuatu dan hal ini merupakan sesuatu yang kompleks dan kita tidak tahu harus apa, maka kemungkinan besar kita akan memilih apa yang sudah dipilihkan untuk kita. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah fenomena ini hanya terjadi pada orang biasa atau juga bisa terjadi pada mereka yang dianggap ahli? Di sebuah riset, peneliti memberikan sebuah studi kasus pada sekelompok ahli kesehatan. Studi kasusnya seperti ini. Ada seorang pasien berusia 67 tahun dan mengalami sakit pinggang sebelah kanan. Setelah mencoba beberapa pengobatan, tidak ada yang berhasil. Lalu pada akhirnya, kamu menawarkan kepada pasien itu untuk terapi penggantian pinggul. Bedanya seperti ini. Di grup pertama, peneliti bilang kepada para responden, ketika kamu mereview kembali kasus pasien tersebut, ternyata kamu lupa satu pengobatan yang belum dicoba, yaitu ibuprofen. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menarik kembali pasien itu dari program penggantian pinggul dan mencoba ibuprofen dulu?
atau kamu tetap melanjutkan proses penggantian pinggul. Kabar baiknya, mayoritas ahli kesehatan di kasus ini memilih untuk menyetop program penggantian pinggul dan mencoba ibuprofen dulu. Di grup kedua, peneliti bilang hal yang sama, tapi bedanya bukan hanya ibuprofen, tapi juga piroxicam. Jadi ada 2 obat yang belum dicoba pada pasien tersebut. Peneliti lalu bertanya hal yang sama, apakah pasien itu mau dirujuk dulu dengan pengobatan yang belum dicoba, atau langsung masuk ke dalam program penggantian pinggul? Kali ini jawabannya berbeda. Mayoritas memilih pasien tersebut tetap melanjutkan program penggantian pinggul. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tambahan satu pilihan ternyata membuat proses pembuatan keputusan menjadi semakin kompleks, dan pada akhirnya bisa membawa seorang pada keputusan yang berbeda. Ada lagi contoh yang menarik bagaimana kita bisa membuat keputusan yang irasional. Bayangkan kamu diberikan pilihan untuk menghabiskan akhir pekan. Apakah kamu ingin liburan ke Roma atau ke Paris? Semua biaya ditanggung, mulai dari hotel, akomodasi, transportasi, makanan, dan sebagainya. Mayoritas orang ternyata memilih untuk liburan ke Paris. Nah, bagaimana bila ditambahkan satu pilihan? Liburan ke Roma, tapi kamu harus membayar kopi yang kamu minum di pagi hari. Menariknya, penambahan satu opsi ini ternyata membuat pilihan jadi berbeda. Opsi liburan ke Roma dengan penanggungan biaya penuh jadi menarik. Bahkan jumlah orang yang memilihnya jauh lebih banyak daripada liburan ke Paris. Di contoh lain, sebuah majalah ekonomi bernama The Economist menawarkan 3 opsi pelangganan. Langganan digital seharga $59, langganan versi cetak seharga $125, dan langganan versi cetak dan digital seharga $125. Apa hasilnya? Tentunya mayoritas orang lebih memilih langganan versi cetak dan digital seharga $125. Ngapain bayar $125 hanya untuk langganan versi cetak saja? Tapi kamu bisa juga dapetin versi online-nya. Menariknya, ketika pilihan yang kita anggap tidak berguna yaitu opsi langganan versi cetak seharga $125 dihapus, hasilnya jadi berbeda. Sekarang, mayoritas orang justru memilih langganan versi online seharga $59. Apa yang terjadi? Opsi yang kita anggap tidak ada gunanya ternyata menjadi pembanding dengan opsi yang kita ingin orang lain pilih. Para pelanggan merasa harga $125 untuk mendapatkan langganan cetak dan digital merupakan penawaran yang sangat baik. Pada akhirnya, itulah yang mereka pilih. Manusia secara umum tidak tahu apa yang diinginkan. Jadi mereka seringkali mudah dipengaruhi oleh dorongan eksternal, pilihan yang diberikan pada kita, dan sebagainya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.